Pada saat para pengamat sibuk membahas setiap perbedaan antara Washington dan Yerusalem, mereka justru melewatkan atau sengaja menutupi cerita yang lebih besar. Inisiatif ini disebut Inisiatif Kerjasama Teknologi Pertahanan Amerika Serikat Israel, yang lebih dikenal sebagai Pasal 224. Dan Anda akan sering mendengar nama ini. Ingat, Pasal 224. Mungkin ini tidak mendominasi pemberitaan, tetapi jika Kongres mengesahkan bagian 224 menjadi undang-undang dalam 2 minggu ke depan, hal ini bisa menjadi salah satu perkembangan paling berpengaruh dalam sejarah hubungan Amerika Serikat-Israel, setidaknya dalam 50 tahun terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apakah kita sedang menyaksikan keretakan yang semakin besar antara Amerika Serikat dan Israel? Atau apakah kita sedang berada di ambang era baru, di mana Israel berkembang dari penerima dukungan Amerika menjadi salah satu mitra teknologi strategis Amerika yang paling penting? Bergabunglah bersama saya di episode True East kali ini saat kita menyelidiki lebih dalam. Kita akan menghadirkan tamu yang menarik dan mengungkap kebenaran. Selama bertahun-tahun, tulang punggung hubungan Israel dan Amerika Serikat didasarkan pada Nota Kesepahaman atau MOU yang terkenal, yang menyediakan sekitar 3,8 miliar dolar setiap tahun dalam bentuk bantuan militer kepada Israel. Sekarang, kerangka kerja itu, seperti yang sudah kita bahas di podcast ini, dibangun di era yang berbeda. Saat ini, sifat peperangan telah berubah, dan Israel bukan lagi negara yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Kekuatan militer sekarang tidak lagi hanya diukur dari jumlah tank, jet tempur, dan kapal induk. Semakin sering, kekuatan militer diukur melalui kecerdasan buatan, sistem otonom, kemampuan siber, peperangan elektronik, teknik manufaktur canggih, dan kemampuan untuk berinovasi lebih cepat daripada lawan Anda. Di banyak bidang ini, Israel telah muncul sebagai salah satu inovator teknologi pertahanan terkemuka di dunia. Faktanya, selama 2 dekade terakhir, Israel telah menjadi pelopor sistem pertahanan rudal dunia, menjadi pelopor kemampuan siber, pelopor integrasi intelijen, teknologi drone, dan adaptasi di medan perang. Hanya dalam 3 tahun terakhir perang ini, Israel secara efektif telah menjadi laboratorium dunia untuk peperangan modern. Sambil menghadapi Hamas, Hezbollah, Houthi, proksi-proksi Iran, bahkan Iran itu sendiri. Pelajaran yang telah didapatkan di Israel sekarang sedang dipelajari oleh militer di seluruh dunia. Amerika Serikat pun tidak terkecuali. Bagian 224 tampaknya mengakui kenyataan itu. Alih-alih hanya mentransfer bantuan, Kongres sedang mengeksplorasi kerangka kerja yang akan memperdalam kerjasama antara Amerika Serikat dan Israel melalui bentuk kerjasama yang tidak dimiliki Amerika Serikat dengan negara lain manapun. Ini bukan soal mengucurkan dana yang lebih besar. Ini tentang membangun sesuatu bersama-sama. Ini tentang mengembangkan teknologi bersama, membuat sistem bersama, dan yang paling penting, mempersiapkan Israel dan Amerika Serikat bersama-sama untuk perang di masa depan. Sekarang, pada saat yang sama, Amerika Serikat semakin fokus pada persaingan strategis dengan Tiongkok. Dan Washington memahami bahwa persaingan utama di abad ke-21 akan sama pentingnya dalam bidang teknologi maupun militer. Dan disinilah, tepat pada titik ini, Israel menawarkan sesuatu yang unik dalam konteks ini. Israel adalah negara dengan budaya inovasi, adaptasi tercepat di dunia, dan pengalaman tempur yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan barat manapun. Dan Israel mampu mengubah ide menjadi kemampuan operasional dengan kecepatan yang luar biasa. Yang membawa kita ke pertanyaan utama. Apakah pasal 224 hanya sekedar perjanjian kerjasama pertahanan lain, ataukah kita sedang menyaksikan awal dari fase baru yang mendasar dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel, yang melampaui bantuan dan menuju aliansi teknologi strategis yang sesungguhnya? Dan jika kita melihat kembali 10 tahun dari sekarang, akankah para sejarawan memandang momen ini dan bagian 224 sebagai saat transformasi itu dimulai? Sekarang kita membutuhkan bantuan untuk mengupas ini, benar-benar dari salah satu ahli teknologi dan militer Israel terbesar yang saya kenal. Namanya Nitzan David Fuchs. Nitzan adalah seorang ahli strategi keamanan nasional dan peneliti senior di Institut Argaman. Nitzan telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari masa depan peperangan, teknologi militer,
keamanan energi, dan hubungan strategis yang terus berkembang antara Israel dan Amerika Serikat. Ketika saya ingin tahu apa yang terjadi di balik layar, saya menelpon Nitzan. Dia telah menjadi salah satu suara paling bijaksana dan visioner di Israel tentang bagaimana kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan geopolitik bersatu membentuk dunia yang sedang kita masuki. Nitzan juga merupakan pendiri dan pembawa acara podcast luar biasa berbahasa Ibrani yang bernama Hamischak Hagadol, Permainan Besar. Jika Anda memahami bahasa Ibrani, saya mendorong Anda untuk mendengarkan dan mengikuti ini. Ini adalah salah satu podcast geopolitik terkemuka di Israel. Dan sejak diluncurkan pada tahun 2016, Nitzan telah membangunnya menjadi platform terkemuka untuk analisis strategis. Membantu ribuan pendengar, termasuk saya sendiri, memahami kekuatan-kekuatan mendalam yang mendorong peristiwa global, mulai dari persaingan kekuatan besar, inovasi pertahanan, hingga pasar energi, rantai pasokan, dan keamanan nasional. Nitzan, saya ingin langsung masuk ke topik. Jadi, apa sebenarnya pasal 224 dan mengapa hal itu menimbulkan begitu banyak perhatian di Washington DC? Pasal 224 memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan dari Kongres untuk memajukan, mempercepat dan menyingkronkan kerjasama pertahanan Amerika Serikat Israel di bidang teknologi serta menuntut agar Menteri Pertahanan menunjuk agen khusus untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan meminta Menteri Pertahanan untuk terlebih dahulu menyusun infrastruktur regulasi untuk kerjasama pertahanan. Dan juga mencari kemungkinan kerjasama antara kedua negara dalam berbagai bidang teknologi. Apakah itu kuantum, sistem otonom atau perang anti-drone. Dan juga meminta Menteri Pertahanan untuk mencari teknologi Israel yang relevan untuk platform Amerika saat ini atau di masa depan. Dan bagian terakhir dari bagian ini secara jelas menyatakan bahwa Menteri Pertahanan akan memiliki waktu 180 hari untuk menyampaikan rencana kepada Kongres tentang pelaksanaan bagian tersebut. Dan mulai saat itu, setiap tahun, Kongres akan menerima laporan tentang kemajuan kerjasama teknologi antara Amerika Serikat dan Israel. Dan yang kita bicarakan adalah kerjasama teknologi, mulai dari ide, penelitian teknologi, hingga termasuk manufaktur industri. Artinya, ini mencakup seluruh rantai nilai dari setiap sistem senjata saat ini maupun di masa depan. Ilmuwan Israel dan Amerika akan bekerja sama. Salah satu hal utama dan penting hal dalam bagian ini adalah mempercepat dan memungkinkan transfer informasi antara Israel dan Amerika Serikat. Membuat prototipe bersama, melakukan pengujian di lapangan bersama, uji tembak langsung, dan tentu saja pada akhirnya integrasi basis industri pertahanan. Jadi ini adalah bagian dengan cakupan yang sangat luas. Dan ini juga jelas dengan tujuan tidak hanya disahkan, tetapi juga diimplementasikan. Bagian ini sangat jelas tentang hal itu. Jadi akan ada seseorang yang setiap pagi bangun dan setiap malam tidur. Seseorang yang duduk di Pentagon atau di Departemen Pertahanan atau Departemen Perang, saya rasa sekarang namanya begitu, yang seluruh pekerjaannya adalah untuk mendorong hal ini maju. Apakah itu sudah ada sampai sekarang? Tidak. Sampai sekarang ada kerjasama teknologi antara Israel dan Amerika Serikat. Ada beberapa program. Yang paling dikenal adalah program pertahanan rudal. Tapi tidak pernah ada sistem atau lebih tepatnya sistem regulasi yang memungkinkan kerjasama dalam cakupan yang lebih luas. Untuk setiap kasus, itu khusus untuk teknologi tersebut atau untuk saluran kerjasama itu. Dan kami tidak pernah memiliki seseorang di Pentagon yang tugasnya adalah memajukan kerjasama teknologi antara Amerika dan Israel. Dan sekali lagi, hal terakhir, dan ini sangat penting,
mulai sekarang, sejak undang-undang ini disahkan hingga tahun 2030, Menteri Pertahanan akan memberikan laporan kepada Kongres setiap tahun. Bagaimana dia memajukan hal itu? Jadi untuk para pendengar agar mencatat, itu berarti bahkan jika kita, semoga tidak, memiliki katakanlah pemerintahan yang lebih bermusuhan setelah pemerintahan Trump, tetap harus melaporkan kepada Kongres bagaimana mereka menjalankan mandat yang diberikan Kongres kepada Departemen Pertahanan. Jadi bahkan jika kita memiliki presiden yang bermusuhan, pada akhirnya ini dikendalikan oleh Kongres dan sebenarnya sudah disahkan menjadi undang-undang. Jadi Departemen Pertahanan harus melanjutkan kerjasama seperti ini. Tepat sekali. Bagian 224 adalah bagian dari NDAA untuk tahun 2027. Jadi ini adalah bagian dari mandat dan terkait dengan pendanaan yang diberikan Kongres kepada Departemen Pertahanan. Tepat sekali. Ini adalah mandat dari Kongres dan akan diawasi oleh Kongres dan sama sekali tidak terkait dengan Gedung Putih. Sekarang tantangan yang akan dihadapi baik oleh pemerintahan Trump maupun pemerintah Israel adalah mencoba mendorong sebanyak mungkin proyek hingga akhir tahun 2028. Sehingga pemerintahan baru manapun akan mewarisi aktivitas-aktivitas tersebut terlebih dahulu. Dan jika mereka mencoba memperlambatnya, Kongres pasti akan mengetahuinya. Dan yang kedua, Anda ingin sejak sekarang memasukkan teknologi Israel ke dalam proyek-proyek masa depan. Sehingga pemerintahan yang lebih bermusuhan pun harus menjelaskan kepada publik Amerika mengapa mereka mengancam atau merugikan supremasi teknologi Amerika hanya untuk merugikan Israel. Jadi inilah yang saya ingin kita bahas lebih dalam. Saat ini, tuduhan terhadap Israel oleh kelompok kiri dan sebagian dari kelompok kanan ekstrim adalah bahwa Amerika Serikat menjadi sumber bantuan bagi Israel dan bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Israel, padahal Israel sebenarnya sudah tidak membutuhkannya lagi. Bahkan, Perdana Menteri Netanyahu, saya ingat mungkin bahkan 10 tahun yang lalu, sudah mengatakan bahwa dia ingin mengurangi ketergantungan finansial Israel pada Amerika Serikat dan beralih ke arah kemitraan. Apakah ini sekarang merupakan langkah besar pertama ke arah itu? Tentu saja, karena ini akan memungkinkan kerjasama pertahanan AS-Israel beralih dari Amerika Serikat memberikan dolar Amerika kepada Israel untuk membeli senjata Amerika, menjadi Amerika Serikat dan Israel bersama-sama mendanai program teknologi yang relevan bagi keduanya. Begitu Anda memiliki infrastruktur regulasi ini, begitu undang-undang ini disahkan, AS dan Israel dapat meningkatkan atau mengalihkan kerjasama pertahanan mereka saat ini dari sekedar memberikan uang menjadi pengembangan bersama sistem senjata yang dibutuhkan oleh keduanya. Sebelum kita lanjut, saya harus bertanya sesuatu padamu Yitzhak. Maksud saya mengetahui hal ini dari mendengarkan Big Game, Great Game podcastmu. Dan saya sudah pernah mendengar tentang 224 sebelumnya. Tapi kamu membahasnya secara mendalam di Espressomu minggu ini, nama segmenmu di mana kamu menjawab topik-topik tertentu. Saya benar-benar terkejut, bahkan setelah mencari secara online. Maksud saya, hari ini saya melihat John Spencer, yang luar biasa itu, juga membahas hal ini. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi berita utama di setiap surat kabar di Israel? Maksud saya, ini adalah perkembangan yang sangat besar. Ya, kita butuh dua jawaban. Pertama-tama, saya tidak yakin bahwa cara terbaik untuk mendorong pasal ini adalah dengan perhatian media. Saya rasa siapapun yang memasukkannya mungkin ingin hal itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi sekarang sudah muncul dan kita sudah melihat beberapa pihak dari kelompok kiri mencoba menghentikan bagian itu karena mereka memahami pentingnya bagi masa depan hubungan Amerika Serikat dan Israel. Dan untuk poin kedua tentang media Israel, ya Anda tahu, ini adalah kabar baik. Dan di Israel, kami tidak membiarkan kabar baik tersebar ke publik. Jangan sampai orang-orang menjadi optimis. Padahal itu ironis, bukan? Karena penduduk Israel terus-menerus dinilai, menurut jajak pendapat Gallup, sebagai salah satu populasi paling optimis di dunia.
Tapi bayangkan jika media lebih optimis. Itu akan lebih lagi, kamu tahu, kita pasti jadi nomor satu. Ya. Sekarang, coba jelaskan dari sudut pandang Amerika Serikat. Mengapa ini penting bagi Amerika Serikat? Amerika Serikat saat ini sedang berada dalam persaingan geopolitik dengan Tiongkok. Tiongkok adalah pesaing yang hampir setara. Amerika Serikat belum pernah menghadapi negara lain dalam 100 tahun terakhir yang serupa dengannya, baik dari segi ukuran, ekonomi, maupun ukuran geografis. Dan dengan teknologi yang begitu maju. Dan satu-satunya cara bagi Amerika Serikat untuk benar-benar memenangkan persaingan ini adalah dengan apa yang dikatakan Rosh Doshi, penanggung jawab urusan Tiongkok di pemerintahan Biden, adalah penguatan lewat sekutu. Amerika Serikat menggunakan sekutunya untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang Amerika Serikat hanya ingin mengatakan satu hal, yaitu Menariknya tentang Rosh Doshi, bagi yang belum mengenalnya, dia sangat hebat. Sampai-sampai pemerintahan Trump juga merujuk dan menggunakan pendapatnya, kalau saya tidak salah. ya, Rosh Rajesh adalah pakar Tiongkok terkemuka. Saat ini, saya rasa dia memimpin program Tiongkok di CFR. Orang yang sangat menarik, dia punya buku yang sangat bagus berjudul The Long Game tentang Tiongkok, persaingan jangka panjang, persaingan strategis dengan Amerika Serikat. Itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Kamu merekomendasikannya kepadaku, dan itu menakutkan serta mengubah seluruh pandanganku tentang dunia. Ya, jadi sekali lagi, bisa dibilang Section 224 didasarkan pada logika strategis yang ditetapkan oleh pemerintahan Biden dengan skala aliansi. Dan ketika Amerika Serikat melihat sekutunya, mereka punya banyak sekutu, tapi sebenarnya hampir tidak punya. Yang benar-benar memiliki kemampuan militer dan keunggulan teknologi canggih selain Israel. Maksud saya, Amerika Serikat punya banyak sekutu ekonomi yang hebat dengan ekonomi besar, seperti Jerman atau Jepang. Tapi tidak ada dari mereka yang punya pengalaman militer, kemampuan teknologi, dan pengalaman teknologi seperti yang dimiliki Israel. Jadi ketika orang-orang bertanya, kenapa Israel mendapatkan bagian 224? Karena Israel menurut saya mungkin satu-satunya sekutu Amerika yang relevan, yang sejak hari pertama bisa membawa pengetahuan dan pengalaman yang secara langsung dapat memperkuat kita. Keunggulan teknologi dan meningkatkan sistem persenjataan Amerika Serikat. Mari kita gulir ke bawah sebentar. Teknologi Israel apa yang menurutmu sedang coba didapatkan oleh Amerika Serikat? Dan sekali lagi, saya tidak bermaksud negatif, tapi Amerika Serikat melihat bahwa Israel memiliki intelijen yang luar biasa dan sedang berperang melawan 7 tentara, beberapa di antaranya bersama Amerika Serikat. Tapi menurutmu, apa yang benar-benar ingin dikembangkan Amerika Serikat bersama Israel sejak awal? Pertama-tama, mungkin senjata laser canggih atau senjata energi terarah. Israel adalah yang pertama mengerahkan sistem operasional Magen Av atau Iron Beam. Jadi senjata energi terarah, keamanan siber, selalu menjadi bidang di mana Israel memimpin dan selalu menjadi bidang yang bisa dipelajari dari Israel. Kemajuan avionik canggih yang saat ini hanya untuk F-35 dan juga teknologi peperangan anti bawah tanah. Sesuatu yang telah dikembangkan dan digunakan Israel di Gaza. Dan mungkin juga pengembangan bersama, baik dalam AI, komputer kuantum, maupun sistem otonom. Bahwa Israel saat ini belum memiliki keunggulan, tetapi memiliki sumber daya manusia. Dan kedua negara akan mendapatkan keuntungan dari upaya bersama. Jadi, dari sudut pandang Amerika Serikat, mereka mendapatkan kecerdikan Israel, pengalaman di medan perang, dan teknologi mutakhir. Maksud saya, biasanya yang saya katakan adalah Israel mendapatkan mitra keuangan yang, Anda tahu, 100 kali lebih besar dari kami, atau entah berapa kali lebih besar dari kami. Apa yang didapatkan Israel dari kesepakatan ini? Pertama-tama, kerjasama keuangan untuk dukungan finansial dalam pengembangan bersama. Kedua, menjamin supremasi teknologi Amerika Serikat. Dan saya tidak mengatakannya secara ironis atau bahkan secara idealis.
Saya memiliki sebuah artikel yang akan diterbitkan di Siloah bulan Juni ini yang membahas kepentingan Israel dalam menjaga hegemoni Amerika melawan kemungkinan hegemoni Tiongkok. Israel didirikan di dunia yang sebagian besar dikuasai oleh Amerika Serikat dan telah berkembang di bawah hegemoni Amerika. Menjaga keunggulan teknologi Amerika atas Tiongkok adalah kebutuhan keamanan nasional bagi Israel. Jadi, kami memiliki kepentingan nasional dalam hal itu. Kami memiliki kepentingan nasional. Kami memiliki kepentingan dalam pendanaan bersama. Dan kami juga memiliki kepentingan untuk menciptakan ketergantungan dan membangun landasan baru bagi seluruh hubungan AREXA Israel. Karena kita seharusnya tidak melihatnya hanya sebagai kerjasama teknologi. Israel dan Amerika Serikat bekerja sama dan berkolaborasi melawan banyak ancaman, berbagi intelijen, operasi bersama, serta tembok di Iran. Namun saat ini, dasar hubungan tersebut sedang berubah karena pergeseran demografi, karena pergeseran politik. Dan tentu saja citra Israel sebagai negara kaya yang masih menerima dolar Amerika Serikat untuk membeli senjata Amerika. Apa yang akan Anda lakukan dengan beralih dari menerima dolar Amerika Serikat menjadi kerjasama teknologi bersama adalah mengubah dasar dari seluruh aliansi Amerika-Israel. Karena mulai sekarang, bukan lagi Israel yang mengambil dolar dari pembayar pajak Amerika. Apakah Israel membantu melindungi tentara Amerika di pantai-pantai entah di mana? Di Asia Timur atau di langit Iran. Israel akan berubah dari yang sebelumnya dianggap sebagai beban bagi Amerika Serikat menjadi pihak yang secara langsung mendukung supremasi teknologi dan supremasi geopolitik Amerika Serikat. Ini benar-benar sesuatu yang besar. Bahkan saya sendiri harus mencerna. Dan saya yakin para penonton di sini juga harus mencerna apa yang Anda katakan. Ini adalah perubahan besar sehingga menjadi kepentingan strategis Israel agar Amerika Serikat tetap mempertahankan keunggulan militer kualitatifnya dibandingkan Tiongkok. Kita sudah sangat terbiasa dengan Amerika Serikat, QIM, keunggulan militer kualitatif, memastikan bahwa itu adalah Israel. Sekarang, Israel harus memastikan bahwa itu adalah Amerika Serikat. Karena Israel melihat Tiongkok sedang bangkit di cakrawala dengan kemitraan bersama Korea Utara, Rusia, dan saya harap Iran. Semoga itu tidak akan tenang dalam waktu dekat. Jadi, pertama-tama, mari kita langsung ke intinya. Kapan ini akan diajukan ke depan Kongres, dan seberapa besar kemungkinan Kongres akan meloloskannya? Saya rasa ada sidang besok, sidang pertama tentang undang-undang ini. Saya tidak yakin tentang jadual legislasi di Kongres. Yang mungkin akan kita lihat adalah semakin banyak perhatian negatif, terutama untuk bagian itu. Dan untuk para pendengar, jika kalian bisa mempengaruhi anggota Kongres kalian untuk melawan pengaruh negatif itu, lakukanlah. Karena saat ini, kita perlu membuat bagian 24 2024 diketahui oleh sebanyak mungkin pendukung Israel dan Amerika Serikat. Karena pada akhirnya, ini bukanlah bagian untuk Israel. Ini adalah bagian untuk Amerika. Di mana Amerika Serikat akan menggunakan sekutu terkuatnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dan yang perlu kita pastikan adalah saat kita melanjutkan ke legislasi, bahwa kubu pro-Amerika dan pro-Israel memastikan bahwa bagian 2024 tidak dihapus. Sebagai bagian dari, Anda tahu, proses pembuatan undang-undang di ibu kota. Anda tahu, itu benar-benar ajakan untuk bertindak bagi semua orang di audiens yang sedang mendengarkan saat ini. Untuk mengangkat telepon, mengirim email kepada anggota Kongres Anda, dan memastikan bahwa mereka memahami pentingnya pasal 224. Bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan keunggulan militer kualitatifnya, ini adalah sebuah transformasi dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel. Dan menurut saya, Anda mengatakannya dengan sempurna. Ini berubah dari ketergantungan 100% menjadi kemitraan 100%. Siapa di pihak Amerika Serikat yang memimpin hal ini? Apakah ada tokoh utamanya?
Apakah ada senator atau anggota Kongres yang benar-benar memperjuangkan ini, ataukah ini berasal dari Pentagon? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya rasa komite bersenjata, ketua komite bersenjata adalah komite angkatan bersenjata. Okey? Ya, Don't- oke. Komite. Saya tidak yakin siapa yang sebenarnya mendorong ini. Tapi kita sudah tahu bahwa kantor Perdana Menteri dan Gedung Putih sudah mulai membicarakan yang berikutnya. Dukungan militer untuk Israel selama 10 tahun ke depan. Jadi kemungkinan besar pemerintahan punya andil di dalamnya. Saya menduga begitu. Itu bukan hal yang mengejutkan. Sekali lagi, kedua pemerintahan sudah berdiskusi tentang bagaimana kita akan mengubah sifat kemitraan Amerika Serikat dengan Israel. Dari yang sebelumnya Israel menerima bantuan, menjadi kemitraan sejati di mana mereka saling membantu. Sekarang ini penting. Maksud saya, Perdana Menteri Netanyahu, yang sekali lagi memimpin hal ini, menurut saya dengan sangat cemerlang, telah menangani masalah ini selama 10 tahun sebelum siapapun membicarakannya. Saya rasa dia sudah melihat tanda-tandanya jauh sebelum semua pembatasan yang diberlakukan pada Israel selama kampanye Gaza oleh pemerintahan Biden dan hal-hal lainnya. Saya rasa dia sudah punya Obama sebagai semacam peringatan, sebagai sedikit peringatan. Tapi apakah ini sekarang sudah terjadi? Menurut Anda, apakah ini sebagai pengganti nota kesepahaman yang memberikan bantuan militer, atau ini akan berjalan bersamaan? Dan kita akan melihat penurunan bantuan militer seiring dengan peningkatan pada 224. Saya rasa dari pihak Israel setidaknya, mereka menginginkan penurunan bertahap pendanaan MOD. Hanya karena kami sudah menutup kontrak untuk pasokan multitahun, dengan asumsi kami akan mendapatkan MOD lagi. Tapi ya, benar sekali. Saya pikir kedua belah pihak dan saya rasa kedua belah pihak harus memahami bahwa nota kesepahaman berikutnya seharusnya menjadi nota kesepahaman terakhir dalam bentuknya yang sekarang. Tidak ada lagi pendanaan Amerika Serikat untuk Israel membeli senjata Amerika. Israel bisa membelinya sendiri dan mengalihkan dari pendanaan menjadi pembiayaan bersama untuk penelitian dan pengembangan bersama. Jelaskan kenapa sekarang. Maksud saya, apakah kita bisa menemukan akar dari kesepakatan ini pada tanggal 7 Oktober, 8 Oktober, dan semua yang terjadi setelahnya? Atau sejauh mana hal ini menjadi dasar bagi kesepakatan ini, atau sama sekali tidak? Saya pikir kita sedang mengalami konvergensi dari beberapa faktor. Pertama-tama, seperti yang saya katakan, kita melihat adanya pergeseran, terutama di kalangan generasi muda Amerika keturunan Israel. Dan melihat Israel bukan sebagai sekutu, tetapi sebagai pihak yang memanfaatkan atau menggunakan Amerika Serikat untuk kepentingannya sendiri. Dan itu menimbulkan tanda tanya tentang masa depan kemitraan Amerika Serikat Israel dan bentuknya saat ini. Dan Anda memiliki pemerintahan Trump yang mengedepankan Amerika terlebih dahulu. Prinsip bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak membagikan dolar kepada negara lain, tetapi negara lainlah yang seharusnya mendukung kekuatan Amerika. Dan sekarang, faktor terakhir, bukanlah 7 Oktober. Tetapi batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Biden dan pengaruh yang digunakan oleh Amerika Serikat melalui bantuan militer. Kita telah melihat pemerintahan Biden menghentikan atau memperlambat penjualan senjata ke Israel. Kita punya Jack Sullivan, mantan NSC, yang secara eksplisit mengatakan bahawa dia telah memberitahu anggota Kongres secara tertutup. Jika Anda ingin memilih menentang bantuan militer ke Israel, Anda sebaiknya melakukannya. Jadi kita telah mencapai titik di mana kedua belah pihak di kedua sisi Atlantik, Israel dan Amerika Serikat, memahami bahawa bentuk bantuan militer saat ini kepada Israel justru melemahkan Israel, melemahkan aliansi Israel-AS dan tidak memajukan kepentingan serta kebutuhan Amerika. Dan hanya dengan mengubah itu dari menerima uang menjadi usaha bersama hingga kerjasama, Anda bisa melakukan pembalikan total.
Israel tidak akan lagi terlalu bergantung pada Amerika yang memberinya uang dan akan lebih bebas untuk mencari pemasok senjata lain jika memang diperlukan. Dan pemahaman di Amerika Serikat adalah ketika Israel membeli F-35, baru mereka membelinya dengan dolar Israel, mendanai komunitas Amerika dan membantu Amerika Serikat secara ekonomi. Belum lagi semua manfaat yang akan didapatkan dari usaha patungan dalam penelitian teknologi. Para pengkritik, beberapa pengkritik yang saya maksud, saya tidak berbicara tentang para pengkritik anti-Israel yang gila atau ekstrim. Tapi beberapa kritik yang tampaknya lebih katakanlah normal, mengatakan bahwa integrasi antara sistem keamanan Amerika Serikat dan Israel terlalu dalam. Saya tidak tahu apakah itu karena alasan kerahasiaan. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah tidak ada kekhawatiran bahwa daripada menggunakan bantuan keuangan, memanfaatkannya terhadap Israel, AS yang merupakan negara besar dan sebenarnya tidak menghadapi musuh langsung, justru jika Israel menghadapi musuh langsung, dan kita memiliki produksi bersama untuk material dan sistem senjata utama, bahwa presiden di masa depan bisa saja berkata, "Oke, saya tidak bisa memanfaatkan bantuan," tapi dia akan bilang ke pabriknya, "Oke, kamu tahu. Komponen penting yang kita punya kesepakatan untuk diproduksi di sini, tidak ada lagi penjualan ke Israel dan mencekik Israel dengan cara seperti itu." Ya, selalu ada kemungkinan bahwa ketergantungan itu dijadikan senjata. Tapi pertama-tama, itu berlaku dua arah. Karena jika Anda memproduksi bersama, itu berarti beberapa bagian diproduksi di Amerika Serikat, beberapa bagian diproduksi di Israel, dan kedua negara menggunakan sistem tersebut. Dan ketergantungan bersama itu tidak hanya untuk produksi, tapi juga untuk penelitian. Jadi, jika Anda mulai mempersulit pasokan suku cadang yang dibutuhkan, Israel juga bisa mulai mempersulit proyek patungan pertahanan rudal atau senjata laser. Jadi, ini akan membuat hubungan antara Israel dan Amerika Serikat menjadi lebih kompleks dan akan membuat segala upaya memanfaatkan ketergantungan bersama itu menjadi jauh lebih rumit. Dan itu mungkin akan membuat seorang presiden yang bermusuhan berpikir dua kali. Karena jika mencoba menghentikan pengiriman material militer ke Israel, pertama-tama komunitas bisnis di Amerika Serikat akan berkata, "Pak Presiden, kami punya kontrak dan kami tidak bisa terlihat di seluruh dunia sebagai pihak yang tidak dapat diandalkan sebagai pemasok, karena ini bukan hanya soal Israel." Mungkin suatu hari nanti Jerman akan melihat hal itu dan berkata, "Yah, kita tidak bisa bergantung pada Amerika Serikat." Kongres akan bertanya kepada Presiden, "Kenapa? Kenapa Anda menyakiti kami? Kerjasama Israel yang kami mandatkan sebagai bagian dari keluarga kepada Departemen Pertahanan." Dan Anda akan mendengar Pentagon berkata, "Tuan Presiden, orang-orang Israel menghentikan kerjasama pada semua program teknologi yang kami butuhkan." Ini akan memengaruhi kita terkait kesenjangan teknologi dengan Tiongkok. Dan kita perlu memahami bahwa persaingan dengan Tiongkok saat ini belum berada pada tingkat risiko di mana Amerika Serikat berisiko perang langsung dengan Tiongkok. Namun Amerika Serikat sedang bersaing dalam keunggulan teknologi dan kesenjangannya semakin menyempit setiap hari. Jadi seorang presiden Amerika Serikat yang bersedia mempertaruhkan supremasi teknologinya atas Tiongkok hanya demi menyerang Israel. Perlu bertanya padanya, perlu bertanya pada dirinya sendiri. Siapa yang lebih dia pedulikan? Amerika atau hanya Israel tertentu? Menarik, itu adalah analisis yang brilian. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir, karena ini adalah perubahan yang sangat besar dan saya harap kita bisa membahasnya bersama dalam beberapa bulan ke depan saat kita melihat ini berkembang. Saya membayangkan bahwa ini bukan hanya menjadi perhatian Amerika, tetapi juga bagi beberapa lawan Israel, baik itu lawan maupun negara-negara lain di Timur Tengah, yang tidak senang jika Israel memiliki keunggulan militer kualitatif yang lebih jauh dibanding mereka. Apakah kita sudah mendengar sesuatu dari negara-negara Teluk? Apakah ada tanggapan dari Timur Tengah tentang hal ini?
Saya rasa di Teluk, kita perlu membedakan antara Uni Emirat Arab dan negara-negara lainnya. Uni Emirat Arab sedang berusaha untuk meningkatkan dan memperdalam kerjasamanya dengan Israel, termasuk pengembangan bersama teknologi pertahanan. Jadi Uni Emirat Arab memahami bahawa Israel memiliki keunggulan militer yang bersifat kualitatif dan mereka ingin menjadi bagian dari itu. Negara-negara Teluk lainnya, kamu tahu mereka mungkin tidak terlalu senang bahwa Israel akan meningkatkan supremasi teknologinya atas mereka. Tapi mereka sebenarnya tidak punya pengaruh atau apapun yang bisa ditawarkan kepada Amerika Serikat atau bersaing dengan Israel. Dan kita perlu memperjelas hal itu. Sayangnya, bagi negara-negara Teluk, sumber daya manusia mereka, penelitian dan pengembangan mereka tidak semaju Israel. Arab Saudi bisa menawarkan miliaran dolar kepada pemerintahan Trump, tapi mereka tidak bisa menawarkan ekonomi dan ekologi inovatif seperti yang dimiliki Israel. Dan itulah keunggulan utama Israel. Dalam bentuk yang paling dasar, itu adalah faktor manusianya. Dan saya pikir setiap pemerintahan berikutnya, setiap pemerintahan baru di Israel, kapanpun kita mengadakan pemilu, harus memahami hal itu. Keunggulan dasar pertama yang dimiliki Israel dan seluruh keamanan nasionalnya bergantung pada itu adalah modal manusia yang dimilikinya. Itu adalah keunggulan modal manusianya dan segalanya berasal dari situ. Keamanan itu penting. Departemen Pertahanan, Menteri Pertahanan itu penting. Tapi Menteri Pendidikan lebih penting. Dan sayangnya, bagi kami di Israel saat ini, Menteri Pendidikan tidak membuat kami optimis tentang prospek masa depan Israel dengan modal manusia. Nitzan, saya pikir baik untuk saya sendiri maupun untuk para penonton, kita akan melihat isu ini menjadi sorotan dalam beberapa minggu ke depan. Ini hampir seperti melihat seorang petarung berjalan masuk ke ring. Itu salah satu alasan saya ingin membuat podcast ini. Saya sebenarnya sempat mempertimbangkan apakah bijaksana untuk mengangkat isu ini di depan ratusan ribu orang. Tapi setelah saya masuk ke X dan melihat tren yang sedang terjadi serta pihak kiri mulai merangkul, saya rasa sebaiknya kita membawa perhatian ini kepada audiens kita. Karena kita perlu memiliki para pejuang, baik di pihak Amerika Serikat maupun Israel, yang akan mengetahui kebenaran. Yang mampu melihat melampaui berita palsu yang akan muncul, bahwa ini hanyalah cara lain bagi Israel untuk diam-diam mengambil uang dari Amerika Serikat dan sebagainya, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Dan saya pikir ini benar-benar sangat penting. Terima kasih sudah memberi kami informasi tentang hal ini. Dan saya rasa saya berbicara atas nama seluruh audiens True Curis. Kami sangat ingin mengundangmu kembali, Nitzan. Dan saya senang melakukannya. Dan untuk audiens saya, sekali lagi, jika Anda mengerti bahasa Ibrani, tontonlah Hamishchak Hagadol, pertandingan besar. Dan Nitzan, berdasarkan kemampuan bahasa Inggrismu, ketika kamu memutuskan untuk membuka ini dalam bahasa Inggris, saya rasa kamu akan punya jutaan pendengar. Terima kasih Don, suatu hari nanti. Terima kasih temanku, semoga sehat selalu. Untuk para penonton saya, ini adalah episode yang benar-benar nyata lainnya. Tapi saya rasa episode kali ini benar-benar berbeda. Memberikan kalian gambaran nyata tentang sesuatu yang akan sangat penting, yang akan mengubah hubungan Amerika Serikat dan Israel yang selama ini diabaikan, baik sengaja maupun disembunyikan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk membuat perubahan. Jadi, tulislah surat kepada anggota Kongres Anda. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kesepakatan yang sangat penting ini, 224, disahkan dan diberlakukan demi kebaikan Amerika Serikat dan juga Israel. Terima kasih.